Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG lagi ya teman-teman ya. Untuk tes 2025 dan tips dan trik pembahasan soal UKPPG, SJT dan PCK untuk semua guru. Oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Dan yang sudah subscribe saya doakan dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya tahun ini. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Ini adalah soal SJT, yaitu kalau soal SJT itu berpoin ya teman-teman ya. Kalau nilainya poinnya unggul itu poin 5 ya. Poin paling unggul. Jadi pilihan jawaban betul itu poin 5, tapi kalau pilihan salah itu poinnya 1 ya. Makanya hati-hati ya teman-teman ya, untuk semuanya saja mengerjakannya dengan hati-hati, dengan teliti ya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Ayah dari salah satu siswa di kelas Anda sudah berbulan-bulan tidak bekerja karena sakit. Hal ini membuat siswa tersebut kesulitan membayar uang sekolah. Sebagai guru yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Memintakan dispensasi agar siswa tersebut di penundaan waktu membayar uang sekolah. B. Mengupayakan bantuan kepada siswa untuk membayar uang sekolah atas izin orang tua. C. Memanggil perwakilan orang tua siswa untuk membicarakan mengenai biaya sekolah. D. Meminta keluarga siswa mencari pinjaman untuk membayar tunggakan biaya sekolah. E. Melaporkan ke kepala sekolah untuk diberikan potongan biaya sekolah. Jadi di sini salah satu murid di kelas Anda itu sudah berbulan-bulan ya teman-teman tidak bekerja, ayahnya tidak bekerja. Nah, murid salah satu dari kelas Anda itu berbulan-bulan itu menunggak ya teman-teman ya, kesulitan membayar uang sekolah. Sebagai guru yang harus Anda lakukan adalah untuk opsi yang A, memintakan dispensasi agar siswa tersebut diberi penundaan waktu membayar uang sekolah. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B, mengupayakan bantuan kepada siswa untuk membayar uang sekolah atas izin orang tua. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman. Mengupayakan, baru saja mengupayakan ya. Mengupayakan itu belum, baru rencana berarti ya. Berarti itu kan belum terlaksana. Nah, ini kurang tepat untuk opsi yang B. Opsi yang C, memanggil perwakilan orang tua siswa untuk membicarakan mengenai biaya sekolah. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi yang B ya teman-teman, kan memanggil perwakilan orang tua, langsung memanggil, berarti kan itu suatu tindakan bagus untuk opsi yang C. Opsi yang D, meminta keluarga siswa mencari pinjaman untuk membayar tunggakan biaya sekolah. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena apa? Di sini kan meminta keluarga, ini bukan tindakan sekolahan ya. Opsi yang D kurang tepat sekali. Opsi yang E, melaporkan kepada kepala sekolah untuk diberikan potongan biaya sekolah. Nah, untuk opsi yang E ini lebih tepat daripada opsi yang D ya teman-teman, langsung melaporkan kepada kepala sekolah. Ini juga termasuk apa? Tindakan ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Opsi yang A. Opsi yang E di sini poinnya 5 ya teman-teman ya. Poin 5. Untuk poin 4 itu opsi yang C ya. Poin 3 itu opsi yang E ya. Poin 2 untuk opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang D. Soal kedua, kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Langsung saja Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meskipun demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada di posisi tersebut? Jadi di sini itu ketika menangani apa teman-teman? Peserta didik dengan latar belakang kemampuan menari yang beragam ya teman-teman ya. Terus tindakan yang paling efektif adalah untuk opsi yang A, mengatur aturan dalam melatih gerakan mulai dari yang rata-rata paling sulit dilakukan sampai yang paling mudah. Nah, untuk opsi yang A ini cukup membantu ya teman-teman ya, tetapi belum menjawab kebutuhan apa spesifik setiap kelompok. Ya, opsi yang B, memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menari para peserta didik. Nah, untuk opsi B ini juga sama halnya dengan opsi A ya, karena kan belum menjawab kebutuhan spesifik setiap kelompok ya teman-teman ya, cukup membantu saja ya. Opsi A dan B kurang tepat. Opsi yang C, meminta bantuan peserta didik lebih mahir untuk turut melatih temannya
belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya, baik ya dalam apa, semangat kolaborasi ya, tetapi perlu didampingi strategi lebih apa, sistematis ya, seperti itu. Opsi yang C kurang tepat ya. Opsi yang D, mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya, mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan ya, dan memberi apa, latihan yang sesuai. Ini kan mencerminkan apa, pembelajaran yang apa, berdiferensiasi, yang mendukung ya teman-teman ya, pertumbuhan tiap individu ya. Bagus untuk opsi yang D. Opsi yang C, tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan dan mengharapkan semua peserta didik dapat mengikuti tanpa kesulitan. Nah, untuk opsi yang E di sini hanya sebagai apa? Untuk opsi yang E ini kurang tetap ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ketiga, di suatu kelas ada seorang siswa yang hampir selalu mengantuk mengikuti pembelajaran. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru sebelum memberikan sanksi kepada siswa tersebut adalah A. Menempatkan siswa di tempat duduk yang berdekatan dengan tempat duduk guru. B. Mengingatkan siswa supaya mengikuti pembelajaran dengan baik dan tekun. C. Menyarankan kepada siswa agar tidurnya di rumah tidak terlalu malam. D. Meminta siswa mengambil posisi duduk paling depan agar dapat berkonsentrasi. E. Mencari tahu penyebab kecenderungan apa mengantuk siswa tersebut. Jadi di masalahnya itu ada siswa ya teman-teman, siswa Anda selalu mengantuk ketika mengikuti pelajaran. Nah, tindakan yang sebaiknya dilakukan guru sebelum memberikan sanksi kepada siswa tersebut adalah, kita lihat untuk opsi yang A, menempatkan siswa di tempat duduk yang berdekatan dengan tempat duduk guru. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman, ini bukan tindakan ya. Opsi yang B, mengingatkan siswa supaya mengikuti pembelajaran dengan baik dan tekun. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat ya. Mengingatkan, hanya mengingatkan saja, tidak ada tindakan. Seperti itu ya. Opsi yang C, menyarankan kepada siswa agar tidurnya di rumah tidak terlalu malam. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi yang B ya teman-teman ya. Opsi B dan A ya. Opsi yang D, meminta siswa mengambil posisi duduk paling depan agar dapat berkonsentrasi. Nah, untuk opsi yang D ini bagus dibanding opsi A dan B ya teman-teman ya. Opsi yang E, mencari tahu penyebab kecenderungan mengantuk siswa tersebut. Nah, opsi yang E ini lebih tepat dari opsi yang lainnya ya teman-teman, lebih unggul ya dari opsi yang lainnya. Jadi opsi yang paling tinggi poinnya adalah opsi yang E ya teman-teman ya. Opsi kedua nilainya 4 itu adalah opsi yang C ya, menyarankan. Jadi ketiga nilai 3 itu untuk opsi yang D ya. Nah, opsi 2 untuk opsi A. Poin 2 untuk opsi A, poin 1 untuk opsi yang B. Soal keempat, Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. B. Menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. C. Menugaskan esai panjang saat sumatif akhir semester atau SAS. D. Memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. E. Memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Jadi di sini itu tanpa adanya asesmen ya teman-teman ya, menulis sebelumnya ya. Guru sebaiknya bagaimana? Kita lihat untuk opsi yang A, mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Untuk opsi A ini terlalu sempit ya cakupannya, atau apa, hanya sesaat seperti itu ya. Opsi yang B, menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. Nah, untuk opsi yang B ini sama halnya dengan opsi yang A ya, terlalu sempit juga cakupannya atau hanya sesaat apa, sehingga kan tidak cukup mencerminkan perkembangan keterampilan menulis ya teman-teman untuk opsi yang B ya. Opsi yang C, menugaskan esai panjang saat sumatif akhir semester atau SAS. Nah, untuk opsi yang C di sini ini juga sama halnya dengan opsi A dan B, terlalu sempit juga ya. Terlalu sempit apa cakupannya. Ini kurang tepat juga untuk opsi A, B
dan C. Opsi yang D, memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. Nah, untuk opsi yang D ini lebih bagus ya teman-teman ya. Opsi yang D kan merancang strategi asesmen itu penting ya, tetapi masih belum konkret ya untuk opsi yang D. Opsi yang E, memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar proses kemampuan juga lebih terlihat. Nah, untuk opsi yang E di sini lebih bagus dari opsi yang lainnya kan untuk melihat progres peserta didik secara berkelanjutan ya kan? Kan jurnal mendorong refleksi teman-teman? Mendorong refleksi dan latihan rutin ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Soal kelima, guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Berdasarkan deskripsi tersebut, strategi apakah yang dilakukan oleh guru? A, memberikan ceramah tentang perkembangan teknologi dan dampaknya pada pergaulan bebas. B, membantu kesadaran siswa atas perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. C, mengukur pemahaman dan kecakapan siswa terhadap perkembangan teknologi informasi. D, melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika karena perkembangan ilmu dan teknologi. E, memberikan bantuan pada siswa untuk menyelesaikan persoalan berkaitan dengan pergaulan bebas. Jadi di sini masalahnya adalah guru kan memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya ya teman-teman, dampaknya pada pergaulan antara lawan jenis. Nah, materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Berdasarkan deskripsi tersebut, strategi apakah yang harus dilakukan oleh guru? Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan ceramah tentang perkembangan teknologi dan dampaknya pada pergaulan bebas. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, memberikan ceramah tentang perkembangan teknologi dan dampaknya, akibatnya, seperti itu ya, bagus untuk opsi yang A. Opsi yang B, membangun kesadaran siswa atas perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya, tapi lebih unggul opsi yang A ya, kan hanya membangun kesadaran saja ya, tidak memberikan dampaknya ya, tidak seperti opsi yang A ya. Opsi yang C, mengukur pemahaman dan kecakapan siswa terhadap perkembangan teknologi informasi, hanya mengukur saja, hanya mengukur pemahaman saja ya teman-teman ya, kurang tepat untuk opsi yang C. Opsi yang D, melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika karena perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya, tidak ada seperti memberikan ceramah dan dampaknya pada pergaulan bebas, ini malah melatih siswa untuk sensitif. Untuk opsi yang D kurang tepat ya. Opsi yang E, memberikan bantuan pada siswa untuk menyelesaikan persoalan berkaitan dengan pergaulan bebas ya teman-teman. Untuk opsi yang E ini kurang tepat ya. Jawaban paling unggul itu opsi yang A ya teman-teman. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 untuk opsi yang B ya. Poin 3 untuk opsi yang D, poin 2 untuk opsi yang C, poin 1 untuk opsi yang E. Soal ke-6, Anda mengetahui adanya suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, tetapi tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang Anda lakukan jika menemui situasi ini? Jadi di sini masalahnya itu ada dua suku ya teman-teman di kelas Anda, peserta didik ini ya. Peserta didik ini sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini kan sering terlibat konflik, nah baik secara sengaja maupun tidak. Nah sehingga kerap berdampak berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Nah, beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi tetapi tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung baik. Nah, selaku guru kelas, apa yang harus Anda lakukan ketika menemui situasi ini? Kita lihat untuk opsi yang A, meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan kasus-kasus yang relevan. Nah, untuk opsi yang A di sini kurang bagus ya teman-teman ya, kurang tepat ya.
Untuk opsi yang A ini hanya cukup baik ya teman-teman ya, cukup baik tetapi tidak sekuat efek nyata dari kolaborasi. Nah seperti itu untuk opsinya A. Opsi yang B, membuat kelompok dengan anggota yang membaur kedua suku tersebut dan memberikan kolaboratif. Nah untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya, karena kan membaurkan kelompok dan memberikan tugas kolaboratif itu adalah cara yang efektif ya. Untuk menumbuhkan kerjasama dan saling pengertian. Nah, pendekatan ini kan mendorong interaksi positif dan mengurangi prasangka melalui pengalaman bersama ya. Jadi bagus untuk opsi yang B. Opsi yang C, menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya tanpa terlalu memikirkan situasi tersebut. Nah, untuk opsi yang C ini kan ada kata tanpa terlalu memikirkan situasi tersebut, padahal itu konflik ya teman-teman ya. Murid Anda di kelas itu berkonflik dengan temannya, ini malah Anda tanpa terlalu memikirkan. Untuk opsi yang C kita skip ya teman-teman. Opsi yang D, berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif prasangka di sela-sela penyampaian materi. Nah, untuk opsi yang D ini bagus dibanding dengan opsi yang C ya teman-teman ya. Ini tapi di sini kan hanya terlalu pasif ya untuk mengatasi konflik mendalam ya. Opsi yang E, memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat memediasi dua kelompok tersebut. Nah, untuk opsi yang E ini lebih bagus dari opsi yang C ya teman-teman ya, karena kan tapi untuk opsi yang E di sini cukup baik tetapi tidak sekuat efek nyata dari kolaborasi ya. Untuk opsi yang E dan A itu sama ya pengertiannya ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul adalah opsi yang B. Soal ke-7, Anda ditugaskan menjadi staf keuangan di sebuah sekolah untuk menggantikan staf yang lama karena dipindah tugaskan ke luar kota. Pada saat menyusun laporan tahunan, Anda menemukan banyak ketidaksinkronan. Anda pun berusaha menghubungi staf keuangan yang lama, namun sama sekali tidak dapat dihubungi. Yang sebaiknya Anda lakukan untuk menyelesaikan laporan tahunan tersebut adalah A. Anda bertanya kepada staf lain tentang hal yang dibingungkan karena Anda yakin staf lain juga mengetahui pengeluaran kas. B. Anda menebak pengeluaran yang dibingungkan karena melihat laporan tahun-tahun sebelumnya. C. Anda melaporkan kepada atasan tentang ketidaksinkronan dan meminta izin untuk menunda pelaporan sampai staf lama dapat dihubungi. D. Anda meminta bantuan kepada staf lain untuk dapat menghubungi staf keuangan yang lama agar dapat bertanya melalui telepon. E. Anda meminta izin untuk menemui staf keuangan yang lama agar apa yang dibingungkan segera selesai ya. Jadi di sini masalahnya itu Anda ditugaskan menjadi staf keuangan yang baru ya teman-teman ya, menggantikan staf keuangan yang lama. Nah, karena dipindahkan tugas keluar kota. Pada saat menyusun laporan, Anda menemukan ketidaksinkronan ya teman-teman ya. Nah, Anda berusaha menghubungi staf keuangan yang lama, namun sama sekali tidak dapat dihubungi. Yang sebaiknya Anda lakukan untuk menyelesaikan laporan tahunan tersebut adalah untuk opsi yang A, Anda bertanya kepada staf lain tentang hal yang dibingungkan karena Anda yakin staf lain juga mengetahui pengeluaran kas. Nah, untuk opsi yang A di sini kurang tepat ya teman-teman ya. Malah Anda bertanya kepada staf lain kan belum tentu tahu ya. Seperti itu. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, Anda menebak pengeluaran yang dibingungkan karena dengan melihat laporan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman. Anda menebak saja, tidak boleh seperti itu ya. Laporan itu malah jadi tidak laporan, tidak selesai-selesai. Hanya menebak saja ya. Opsi yang B kita skip, kurang tepat ya, sangat tidak tepat. Opsi yang C, Anda melaporkan kepada atasan tentang ketidaksinkronan dan meminta izin untuk menunda pelaporan sampai staf lama dapat dihubungi. Nah, untuk opsi yang C ini tepat ya teman-teman. Anda kan baru jadi staf keuangan, terus kemudian menemukan laporan yang tidak sinkron. Nah, Anda melaporkan kepada atasan. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang C. Opsi yang D, Anda meminta bantuan kepada staf lain untuk dapat menghubungi staf keuangan lama agar dapat bertanya melalui telepon. Nah, untuk opsi yang D ini juga masuk akal ya teman-teman dibanding dengan opsi A dan B ya. Opsi yang E, Anda meminta izin untuk menemui staf keuangan yang lama agar
apa yang dibingungkan segera terselesaikan. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat ya teman-teman ya. Jawaban paling unggul poinnya itu adalah untuk opsi yang C ya teman-teman. Ini poinnya 5 ya. Poin 4 untuk opsi D ya. Poin 3 untuk opsi yang A ya. Poin 2 untuk opsi yang E. Poin 1 untuk opsi yang B. Soal ke-8, Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jadi di sini masalahnya itu Anda mengajar matematika ya teman-teman ya. Anda mengajar matematika, materi tentang apa? Perkalian. Nah, bilangan ratusan. Ketika Anda memberi soal di kelas, hanya apa? Hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal. Nah, dengan benar setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan saja. Nah, bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Nah, jadi di sini apa yang harus Anda lakukan ya teman-teman ya? Anda kan mengajarkan materi matematika perkalian tentang bilangan ratusan, tapi peserta didik di dalam kelas Anda itu hanya dapat melakukan perkalian bilangan puluhan saja ya teman-teman ya. Apa yang harus Anda lakukan? Untuk opsi yang A, memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A, karena kan di sini kan dalam konteks teaching at the right level ya, guru kan harus apa? Menyesuaikan pengajaran dengan tingkat penguasaan peserta didik. Maka harus seperti apa ya? Opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B memberikan soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. Nah, untuk opsi yang B ini juga baik ya teman-teman ya. Memang baik, tetapi opsi yang A itu lebih unggul ya teman-teman ya. Opsi yang C tetap mengajarkan perkalian bilangan ratusan tetapi secara perlahan agar semua peserta didik paham. Nah, untuk opsi yang C di sini masih kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang C ini mengabaikan prinsip bertahap dalam pembelajaran ya. Opsi yang D hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu. Nah, untuk opsi yang D ini malah juga sama halnya dengan opsi yang C, mengabaikan prinsip juga bertahap dalam pembelajaran. Opsi yang E, memaklumi bila soal latihan yang diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. Nah, untuk opsi yang E ini juga sama, opsi C, D, dan E itu kan mengabaikan juga ya teman-teman ya, memaklumi, hanya memberikan, tetap mengajarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling unggul itu adalah opsi yang A. Soal ke-9, Anda ditugaskan untuk menjadi pembina ekstrakurikuler pramuka. Anda akan mengadakan perkemahan Sabtu Minggu di sekolah. Anda memahami bahwa untuk mengadakan kegiatan di hari libur, Anda harus mengajukan surat izin kegiatan. Anda segera menugaskan Rani atau sekretaris pramuka untuk membuat surat izin kegiatan tersebut. Karena Anda sedang sibuk, Anda tidak menanyakan kembali mengenai surat izin tersebut. Sampailah di hari Jumat, Anda baru menanyakan apakah surat izin tersebut telah disetujui atau tidak. Ternyata Rani tersebut hanya membuat dan belum memproses surat izin tersebut dalam keadaan mendesak. Yang harus Anda lakukan yaitu, jadi di sini masalah tentang surat izin ya teman-teman ya, surat izin yang belum ditandatangani oleh Wakasek Kesiswaan. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika sudah mau hari H kegiatan ya teman-teman ya? Apa yang harus Anda lakukan? Untuk opsi yang A, menyuruh siswa segera memproses surat tersebut sebelum Wakasek Kesiswaan pulang, menjelaskan prosedur yang harus dilakukan dalam surat menyurat. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya.
Opsi yang A malah menyuruh siswa. Ya, opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B membiarkan siswa untuk tidak segera memproses. Nah, malah ini kurang tepat sekali opsi yang B ya teman-teman. Kita skip, membiarkan, nggak boleh ya. Opsi yang C menyuruh siswa segera memproses surat tersebut sebelum wakase kesiswaan pulang dan menugaskan ke Rani untuk mempelajari prosedur surat menyurat. Nah, untuk opsi yang C ini juga kurang tepat ya, menyuruh siswa lagi ya. Opsi yang D, mengajak Rani untuk segera menemui wakase kesiswaan untuk mendatangani surat tersebut dan menugaskan ke Rani untuk mempelajari prosedur surat menyurat. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya, mengajak Rani bukan menyuruh siswa ya. Opsi yang D bagus. Opsi yang E mengajak Rani untuk segera menemui wakase kesiswaan untuk mendatangani surat tersebut dan menjelaskan prosedur yang harus dilakukan dalam surat menyurat. Nah, untuk opsi yang E ini bagus, lebih bagus dari opsi yang D ya teman-teman ya. Jadi poin yang paling unggul itu adalah opsi yang E ya teman-teman. Ini poin 5 ya. Poin 4 untuk opsi yang D, poin 3 untuk opsi yang C, poin 2 untuk opsi yang A, poin 1 untuk opsi yang B. Soal ke-10, berdasarkan hasil asesmen Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual, sementara itu sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. B. Memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. C. Membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. D. Menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. E. Mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Jadi di sini perbedaan gaya belajar ya teman-teman ya merupakan tantangan yang lazim di kelas yang beragam. Oleh karena itu apa strategi yang paling ideal adalah kita lihat untuk opsi yang A, berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan ya tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kan di sini terlalu individual ya, terlalu individual dan tidak efisien seperti itu untuk opsi yang A. Opsi yang B memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. Nah, untuk opsi yang B di sini juga kurang tepat ya. Ini kan tidak cukup apa konkret atau solutif ya teman-teman untuk opsi yang B. Opsi yang C membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi A dan B ya teman-teman, kan bisa menimbulkan apa segregasi ya teman-teman ya, seperti itu untuk opsi yang C. Opsi yang D menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya, karena kan di sini apa itu namanya menyediakan sumber belajar dalam berbagai bentuk media. Nah, seperti teks, video, dan apa presentasi lisan dengan apa pendekatan ini kan semua peserta didik dapat apa mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Membagi kelas berdasarkan gaya belajar. Bagus untuk opsi yang D. Opsi yang E mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E ini juga tidak cukup konkret atau solutif seperti itu ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-11, seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didiknya. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan pelajaran. Sebagai teman sejawat sesama guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan teguran pada guru tersebut. B. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasi pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. C. Saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja guru setiap bulan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kekurangan guru dalam melaksanakan tugasnya. D.
saya akan diam saja karena hal ini bukan merupakan tanggung jawab saya. Saya akan meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat agar berkenan untuk membimbing peserta didiknya. Jadi di sini masalahnya adalah ada guru yang tidak peduli ya teman-teman, yang tidak peduli pada semua peserta didiknya. Nah, guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didiknya mengalami kesulitan pelajaran. Sebagai teman sejawat, sebagai teman guru, apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat untuk opsi yang A, saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan teguran pada guru tersebut. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Anda mengajukan usulan tapi agar apa? Supaya teman Anda tersebut dapat ditegur oleh kepala sekolah. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Tidak ada tindakan yang lainnya. Ya, opsi yang B, saya akan melakukan pendekatan secara persuasi pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Nah, untuk opsi yang B di sini bagus ya teman-teman ya, dibimbing, tidak hanya diberitahu ke kepala sekolah saja ya. Opsi yang B ini bagus ya. Opsi yang C, saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja guru setiap bulan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kekurangan guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, untuk opsi yang C di sini bagus ya teman-teman ya, tapi lebih unggul opsi yang B, kan ada bimbingan seperti itu ya, tidak hanya mengajukan saran saja ya. Opsi yang D, saya akan diam saja karena hal ini bukan merupakan tanggung jawab saya. Opsi yang D kita skip ya teman-teman ya. Opsi yang E, saya akan mengajak meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat agar berkenan untuk membimbing peserta didiknya. Ini malah mengajak teman yang lainnya ya. Jadi opsi yang paling unggul poinnya adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Ini adalah poin 5 ya. Untuk poin 4 itu untuk opsi yang C, poin 3 untuk opsi yang E, poin 2 untuk opsi yang A, poin 1 untuk opsi yang D. Soal ke-12, Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa, padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu, meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia. Apa kemudian tindakan Anda saat menghadapi situasi di atas? Jadi di sini kan ketika peserta didik baru belum menguasai bahasa lokal ya teman-teman ya, tindakan yang tepat adalah kita lihat untuk opsi yang A, menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, karena kan respon logis dan profesional ya, seperti itu. Opsi yang B, berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Untuk opsi yang B ini kurang tepat ya, belum cukup konkret ya. Lebih bagus opsi yang A ya teman-teman ya. Opsi yang C, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Ini bukan hanya solusi komunikatif ya teman-teman ya, tetapi juga mendorong inklusi dan adaptasi sosial ya, menggunakan bahasa Indonesia. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang C ya. Opsi yang D, menyadari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman, masih bagus opsi yang C ya. Karena di sini opsi yang D itu menyadari tantangan ya, hanya tahap refleksi ya teman-teman ya. Kurang tepat opsi yang D. Opsi yang E, meminta peserta didik yang baru dipindah untuk segera belajar bahasa Jawa. Nah, untuk opsi yang E ini meminta belajar bahasa Jawa kan bisa menambah beban siswa yang baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul adalah opsi yang C.